Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas pemeliharaan dan berkat-berkat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe video saya, sudah komentar, sudah like, sudah share. Terima kasih banyak untuk kebaikan teman-teman semua. Tuhan memberkati. Di dalam video-video yang saya upload ada banyak komentar dan ada beberapa komentar yang berulang-ulang. Saya lihat di situ adalah mengenai ada yang bilang begini, tapi Bang, Yesus dan Muhammad itu sama-sama nabi. Jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan beberapa perbedaan antara Yesus dan Muhammad. Disclaimer, ini bukan untuk bermaksud untuk apa, tapi karena ada pertanyaan yang diajukan kepada saya sehingga saya membuat video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mereka ajukan di YouTube saya, sehingga saya mau menjawab ya, bahwa saya mau garis bawah di sini bahwa sebenarnya Yesus yang kami percaya itu berbeda sekali dengan Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Al-Quran jelas berbeda dengan apa yang kami percayai. Juga berbeda, Yesus yang kami percayai berbeda dengan dengan Nabi yang dipercaya oleh orang Islam, yaitu Muhammad. Jadi tidak bisa disama-samakan. Ya. Jadi kita akan lihat, kita browsing di Google, kita lihat beberapa perbedaan yang di sini sangat jelas. Ya, kita akan melihat beberapa perbedaan. Saya sudah tulis di sini perbedaan Yesus dan Muhammad. Ya. Yesus dan Muhammad memiliki banyak perbedaan seperti kelahiran, kehidupan, dan ajaran. Yang pertama adalah kelahiran. Yesus lahir dari seorang perawan, sedangkan Muhammad lahir dari seorang perempuan. Yesus lahir sebelum Muhammad. Jadi Yesus sudah ada sebelum Muhammad. Ya, Yesus sudah lahir, sudah bekerja, sudah disalibkan, baru Muhammad lahir. Kehidupan. Ya, Yesus tidak menikah, sedangkan Muhammad memiliki 9 istri. Ya. Dan bisa baca di internet tentang penjelasan itu. Yesus wafat dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, sedangkan Muhammad wafat dan berada di dalam kubur, artinya tidak bangkit. Mengenai ajaran, Yesus mengajarkan perdamaian melalui pengorbanan diri dan menjalaninya dengan mati untuk dosa-dosa manusia. Sedangkan Muhammad menunjukkan jalan hidup yang sempurna dan paripurna di dalam Al-Quran, hadis yang diberi nama Islam. Peran. Ya, di sini ada peran. Yesus mengaku sebagai anak Tuhan, atau Yesus sebagai Tuhan dan juga Dia Allah, sedangkan Muhammad tidak. Yesus melakukan banyak mujizat untuk membuktikan keilahiannya, sedangkan Muhammad tidak. Yesus datang untuk melayani, sedangkan Muhammad adalah seorang panglima perang. Peran dalam sejarah. Yesus adalah Nabi Allah kedua, atau Yesus adalah Nabi dan kemudian pribadi kedua, dan Dia adalah Allah. Ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya. Dan kemudian Muhammad menandai berakhirnya semua kenabian. Jadi ini beberapa perbedaan yang memang sangat jelas. Jadi pertanyaan yang mereka bilang Yesus dan Muhammad itu sama, saya jawab bahwa tidak. Ya, tidak sama sekali dan berbeda. Ya, kita lihat Yesus. Ya, kita baca lagi perbedaan Yesus dan
Nabi Isa menurut Al-Quran. Nah, ini beberapa perbedaan. Menurut Al-Quran, Nabi Isa adalah seorang nabi atau utusan Tuhan yang disebut Al-Masih. Umat Islam tidak menyembah Yesus, tetapi menganggapnya sebagai nabi. Perbedaan antara Yesus dan Nabi Isa antara lain tempat lahir. Dalam agama Islam, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, sedangkan dalam Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Orang tua dalam agama Islam, ibu Nabi Isa bernama Maryam, sedangkan dalam Alkitab ibu Yesus bernama Maria. Keturunan dalam Alkitab Maria keturunan Daud, sedangkan dalam Islam Maria saudara Musa dan Harun. Penyaliban menurut Al-Quran, Isa tidak disalibkan, melainkan Yudas Iskariot yang disalibkan atau disalib. Persamaan antara Yesus dan Nabi Isa antara lain, sama-sama diutus ke bangsa Israel untuk mengabarkan Injil. Sama-sama memiliki ibu bernama Maryam. Maryam diyakini oleh orang Muslim melahirkan Isa Al-Masih tanpa sentuhan pria. Isa Al-Masih juga memiliki nama lain, Mesias atau Kristus. Gelar ini diberikan kepada Yesus karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ya, ini saya baca dari Wikipedia, tapi teman-teman sebagai ringkasan, teman-teman juga bisa baca di dalam sejarah masing-masing. Tetapi di sini kita lihat dengan jelas bahwa sangat berbeda. Nah, dari penjelasan tadi, baik dari yang bilang sama Muhammad dengan Yesus, itu saja sudah berbeda. Ya, sudah sangat beda sekali tentang dua orang ini. Jadi tidak mungkin disama-samakan. Begitu juga tentang Isa di dalam Al-Quran dan Yesus Kristus yang kami percayai di dalam iman Kristen. Di dalam iman Kristen kami percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Raja, Dia adalah Nabi, Dia adalah Imam. Dan Dia datang untuk mati, menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi ingat, hanya untuk mereka yang percaya. Di sini sudah jelas menurut Al-Quran, Nabi Isa seorang nabi. Ya, kami juga mengaku Yesus sebagai seorang nabi, tetapi kami mengaku Dia adalah Tuhan. Bukan kami mengaku-mengaku, tetapi Dia yang menyatakannya kepada kami melalui firman-Nya. Karena Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi daging. Dan perbedaannya adalah tempat lahir. Yang kami percayai, Yesus Kristus bukan lahir di bawah pohon kurma, tetapi Dia lahir di tempat atau di dalam kandang atau di dalam tempat yang rendah, yaitu di dalam tempat ternak. Ya, dan yang kami percayai melalui firman Alkitab memberitahukan kepada kami bahwa Dia adalah anak Allah. Dan orang tua, ayahnya sama seperti Miriam atau Maryam yang mengandung. Tetapi kita tahu bahwa di Alkitab memberikan penjelasan Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa Yusuf belum mengambil Maria menjadi istrinya dan belum melakukan hubungan suami istri ya dengan Maria karena mereka belum tinggal bersamaan. Karena itu di dalam mimpi Roh Kudus memberitahukan kepada Yusuf bahwa jangan engkau takut mengambil Maria, tetapi Allah Bapa di surga adalah pemilik daripada firman yang keluar daripadanya dan menjadi daging. Dan Maria adalah berasal dari keturunan Daud, sedangkan Miriam itu berasal dari keturunan Musa. Dan ini sudah berbeda. Karena dari garis keturunan Daudlah Yesus Kristus datang. Karena janji yang diberikan oleh Yesus Kristus diberikan oleh Allah Bapa kepada Daud bahwa akan mengokohkan kerajaannya. Jadi dari perbedaan-perbedaan ini kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus berbeda dengan
Isa Al-Masih. Jadi jangan dipaksa-paksakan. Ya. Jadi jangan dipaksa-paksakan. Ya. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari rekan-rekan yang bertanya di kolom komentar. Tuhan memberkati.